Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Salam hormat saya kepada kalian semua di rumah. Salam hormat saya juga kepada teman saya, Bang Rian yang ada di depan. Turut berduka kembali saya sampaikan untuk Mbak Yu yang telah berpulang. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya ditemani sama Bang Rian. Bang Rian sendiri adalah seorang eh, yang memiliki ya kemampuan dari sisi kespiritualan, teman-teman. Jadi Bang Rian juga memiliki channel YouTube yaitu Rian86. Teman-teman bisa subscribe dan 82. Rian 82 ya. Sorry salah. Rian 82. Dan langsung aja saya minta Bang Rian untuk membuka. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga diparingi kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Di sini bersama saya ya, Mas Rian atau dipanggil juga dengan Bang Rian. Saya spiritual asal dari Siantar. Di sini saya coba menguak atau melihat keberadaan Mbak Yu ya, yang saya lihat kemarin. Menurut penerawangan saya ya, di malam Jumat kemarin posisinya Mbak Yu itu lagi berada di kerajaan ular, dan ada saya lihat seorang paranormal atau spiritual yang coba ingin membebaskan Mbak Yu, tapi tidak segampang itu teman-teman ya, karena kerajaan ular itu banyak kita yang tahu siapa yang memiliki kerajaan itu, siapa ratunya sebenarnya. Jadi tidak segampang itu ya teman-teman ya. Gini Bang, saya izin biar saya tanya dan Bang jawab gitu ya, Bang. Boleh. Jadi kondisi Mbak Yu dari kacamata Abang itu sebagai paranormal itu gimana, Bang? Di mana Mbak Yu dan kondisinya gimana pada saat ini? Mas ya. Begini ya Pak Denny ya, yang menurut penerawangan saya, penglihatan saya ya, memang benar Mbak Yu itu sudah tidak ada di dunia. Itu raganya, tapi jasadnya atau sukmanya itu untuk posisi saat ini belum bagaimana ya, belum diterima, atau masih belum diterima bumi, atau masih bersama keluarganya atau suaminya, yaitu manusia setengah ular, atau ya kalau kita bilang siluman itu nggak etis ya. Oke. Tapi manusia ular gitulah, keturunan atau titisan daripada beliau lah gitu. Jadi Iya. saat ini Mbak Yu itu beserta anak-anaknya masih berada di kerajaan ular atau bersama suaminya, Allah. mendampingi suaminya. Itulah Allah. kira-kira Pak Denny. Jadi kondisi Mbak Yu berarti pada saat ini berkumpul lah dengan Berkumpul keluarga. dengan keluarganya atau Namun Bang Rian, istilahnya kan kita dalam Islam juga kalau bisa ya jiwa itu langsung ketika meninggal langsung ke alam alam baka gitu. ke alam baka. Tidak ada urusan lagi di dunia ataupun dengan makhluk-makhluk seperti jin gitu ya, Bang. Benar. Jadi banyak juga ya teman-teman, termasuk teman kita Bang Rampir ingin membebaskan Mbak Yu dan Mbak Yu itu segera berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi itu tadi mungkin Mbak Yu itu banyak kodam-kodam pendampingnya, jadi tidak segampang itu, ataupun pihak suami atau keluarga Mbak Yu itu belum terima atau belum ikhlas melepas Mbak Yu. Makanya untuk saat ini menurut penerawangan saya tadi, Mbak Yu itu masih berada di kerajaan ular. Allah. Gitu Pak Denny. Oke. Jadi untuk kita lah ya Bang Rian, saya sebagai orang awam, netizen juga di rumah sebagai orang awam gitu,
untuk membantu meringankan Mbak Yu dan membebaskan Mbak Yu dari belenggu ya manusia ular itu atau keluarganya yang semasa hidup juga berhubungan gitu dengan kegaiban, itu gimana Bang Ya, untuk membantu Mbak Yu? kita paling tidak mengadakan ritual khusus. Ada ritualnya Ada gitu Bang? ritual khusus karena kenapa saya bilang ada ritual khusus, karena saya juga punya kebatinan olah batin. Jadi kita untuk kodam-kodam pendamping itu kita adakan ritual khusus. Jadi nanti kita undang kodam pendampingnya itu seperti yang kemarin saya udah coba undang di video yang kemarin ya Pak Denny ya, ada Iya benar. saya undang kodam pendampingnya, tapi hanya sekedar kita tanya jawab aja itu ya kan kemarin kan, Iya benar. tidak ada unsur untuk kelanjutannya gitu. Iya, Jadi iya. hanya sekedar tanya-tanya aja gitu kan Pak Denny yang saya undang kemarin. Nah, jadi kalau untuk cara membebaskannya itu supaya tidak ada lagi belenggu daripada keluarga ataupun dari kerajaan ular tadi, ya kita adakan coba ritual khusus gitu. Jadi kita undang kodamnya, kita tanya jawab dari dia juga, kita nanti tahu solusinya bagaimana cara melepas sukmanya Mbak Yu tadi itu. Allah. Oke ya, selanjutnya itu untuk apa ya? Jadi yang dilakukan untuk netizen hanya berdoa saja bisa nggak, Bang? Doa juga bagus. Artinya doa itu nyampe kepada sukmanya Mbak Yu. Itu dengan nanti sukmanya Mbak Yu perantaranya dengan urusan dengan yang kuasa. Pak Denny. Oke, Bang. Jadi ini lanjut ke pembahasan yang lain ya, Bang. Ya. Oke, jadi Bang Dan, pembahasan yang berikutnya ini adalah soal ramalan terakhir dari Mbak Yu. Ya. Terakhir kali sebelum Mbak Yu meninggal dunia. Jadi ini ada di channel YouTube-nya Mbak Yu, Bang Dan. Oke, baik Bang Rian. Jadi pembahasan berikutnya ini adalah soal ramalan terakhir dari Mbak Yu sebelum beliau meninggal dunia. Jadi secara singkat saya menjelaskan inti daripada video tersebut adalah ramalan tentang adanya tsunami besar, adanya ombak besar dari laut yang menuju ke darat. Begitu. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah, Bang Rian juga memahami ini dari sisi spiritual. Bagaimana kita menyikapi, Bang Rian, atas ramalan daripada Mbak Yu soal peristiwa yang akan alam, kejadian atau peristiwa alam yang bakal akan kejadian. kejadian. Iya. Jadi kalau menurut saya ya, buat teman-teman atau netizen, yang utama itu kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izinnya tidak akan terjadi semua itu. Tapi ada tapinya, Mas Denny. Yang nggak salah juga kita mengantisipasi apa yang diramal Mbak Yu itu bisa jadi terjadi, bisa juga tidak. Namanya ramalan. Kita meramal yang akan datang. Contoh seperti saya. Tapi sayangnya bukan bidang saya meramal. Saya hanya sebagai mengobatin orang. Jikalau ada orang minta tolong gitu kan. Nah, jadi kalau yang meramal, dia akan menafsirkan atau meramal apa yang ada kejadian dan apa yang akan terjadi pada dunia ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Itu bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Nah, tapi kepastiannya itu semua dengan izin Allah. Jadi bagi netizen atau warga awam atau manusia awam itu ya, mengantisipasi itu sih nggak salah kan gitu. Tapi ya paling tidak kalau seperti Mas Denny tanya tadi, bagaimana menurut saya, yang percaya itu ya yang terutama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemilik alam semesta ini ya Allah, penciptanya pun dia. Jadi ya alangkah baiknya kita lebih percaya kepada Allah. Tiada zat yang sempurna selain zatnya Allah, tidak akan terjadi tanpa izinnya Allah. Gitulah kira-kira Mas Denny. Iya. Jadi istilahnya kata lainnya ibaratnya kita menyikapinya sebagai suatu apa ya, antisipasi aja. Jadi teman-teman ya, ini adalah pertanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya ya Bang, melalui Mbak Yu. Benar. Dan kita itu harus antisipasi. Antisipasinya gimana? Mungkin ya jangan main-main di pinggir pantai dulu, ya.
atau tempat-tempat wisata yang dekat dengan laut, istilahnya seperti itu. apapun bisa terjadi itu Mas Mm, Denny. mm, mm. Ya mungkin itu suatu teguran atau peringatan buat manusia Iya, kan gitu, Allah. menyalurkannya lewat Mbak Yu, menurut penerawangannya Mbak Yu atau ramalannya Mbak Yu lah. Iya, Teguran itu diberikan Allah, jadi kan udah diantisipasi iya. gitu Jadi, oleh kita warga netizen atau manusia awam. iya. Jadi, Bang Rian, saya ingin sedikit bertanya ini Iya, sesama seorang paranormal gitu. Menurut Abang sosok Mbak Yu ya, ketika di dunia itu bagaimana sih Bang? Singkat aja tapi Bang. kalau Mbak Yu itu orangnya enak, baik, transparan dan mau menolong orang. Jadi yang diramal dia itu pun kebanyakan orangnya itu senang gitu dengan apapun hasilnya, tapi senang ya, tidak ada yang kecewa gitu Mas Denny. Contoh seperti Mas Denny bertanya kepada saya, bolehkah saya diramal Mas Rian? Boleh. Saya ramal begini-begini, tapi Mas Denny itu tidak kecewa dengan apa yang akan terjadi besok. Jadi Mbak Yu itu sih orangnya itu enak gitu. Tapi kan Bang Rian, setiap yang diramal Mbak Yu itu kan kebanyakan yang suatu kejadian-kejadian, Ya, bencana-bencana gitu, ya, kematian bahkan gitu loh, ya. Bang Rian. Bahkan dia untuk kematian dia sendiri dia bisa ramal. Iya Kan sih Bang. dia tahu batas umurnya itu berapa. Itulah kelebihan atau mukjizat yang diberikan Allah kepada dia. Nah, nggak semua manusia loh bisa meramalkan dirinya untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu memang ya manusia yang punya kelebihan gitulah. Kalau orangnya enak, baik, jadi suka menolong orang gitu, Mas Denny. Iya, iya, iya. Kalau kita memahaminya seperti itu ya Bang ya. Ya, Manusia memang banyak semua kelebihan dan kekurangan. Mungkin kekurangan. yang spesial kadang tertentu ya Bang. Ya, Seperti Mbak Yu sendiri yang seperti kita Mbak Yu ketahui. sendiri, banyak peramal di Indonesia ini, seperti Roy Kiyoshi dan yang lain-lain, ada Mbah Mijan. Tapi mereka tidak seperti Mbak Yu menurut saya. Mbak Yu bisa meramal kapan untuk kematian dia sendiri. Itulah lebihnya. Jadi dia tahu batas umur. Ramalan dia tidak sembarang Tidak ramalan gitu ya tidak Bang ya. sembarang meramal. Allah. Ya, artinya bukan peramal-peramal lain itu sembarangan, enggak. Semua itu kita punya meditasi tersendiri. Tapi kelebihan Mbak Yu tadi bisa meramalkan untuk diri sendiri. Kebanyakan contoh macam saya sendiri pun kadang sering kecolongan atau kebablasan. Kita bisa melihat orang, bisa ngobatin orang di saat anak saya atau keluarga saya yang sakit, itu nggak bisa saya tangani sendiri. Kadang sedih juga ya Bang ya seperti itu Jadi ya Bang. kita minta bantuan spiritual lain. Iya, Sama iya, iya. seperti dokter Mas Denny, ahli bedah, ahli ini. Dia untuk menangani pasien orang lain, tangannya itu dingin, tapi begitu ke anak, dia minta bantuan dokter lain. Iya, iya, iya. Itu kelebihannya Mbak Yu itu tadi, bisa meramalkan untuk diri sendiri. Itulah kelebihan yang diberikan yang kuasa untuk dia, Mas Denny. Oke, Bang Rian. Jadi untuk terakhir nih Bang, buat netizen sekali lagi Bang, Ya. apa yang bisa kita lakukan untuk Mbak Yu, Bang? Ya, kalau buat netizen pesan saya ya banyak-banyak berdoa, ya kan? Bagi netizennya banyak-banyak berdoa, atau fans-fansnya Mbak Yu ya, banyak-banyak berdoa. Marilah kita sama-sama mengirimkan doa untuk dia. Ikhlaskanlah kepergiannya. Mungkin besok-besok atau tahun yang akan datang akan keluar Mbak Yu yang lain yang mungkin lebih tauladan lagi, bisa kita jadikan panutan. Amin, amin, ya rabbal alamin ya. Ramalan-ramalannya yang akan datang. Itulah Amin, amin, amin. Mas Denny. Oke, Bang Rian, saya mohon izin dan banyak terima kasih sekali kepada Abang yang sudah meluangkan waktu untuk pembahasan tentang Mbak Yu. Ya. Sekali lagi saya terima kasih dan saya izin pamit kepada teman-teman yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.